Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Arvita dari Prodi Manajemen Pagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peramalan dengan teknik kualitatif. Yang pertama yaitu pengertian metode kualitatif. Secara umum, metode penelitian kualitatif adalah cara untuk menyusun data atau informasi yang telah dikumpulkan peneliti dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan. Metode penelitian kualitatif dirumuskan dalam bentuk tulisan, seperti rumusan masalah yang berbentuk asosiatif, deskriptif, dan komparatif. Yang kedua yaitu tujuan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah memahami objek yang diteliti menurut perspektif peneliti. Objek lalu dikembangkan dengan konsep sensitivitas pada masalah objek yang dihadapi. Konsep tersebut berada pada masalah yang sedang atau telah terjadi. Masalah kemudian diidentifikasi dengan teori yang sesuai. Setelah itu, pemahaman pada satu atau lebihnya masalah atau fenomena akhirnya bisa dikembangkan. Yang ketiga yaitu fungsi metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berfungsi sebagai cara untuk meneliti fokus data yang bersifat humaniora atau sebagainya. Metode ini bisa digunakan untuk yang membutuhkan cara untuk mendeskripsikan hasil dari fokus data tersebut. Metode ini lebih berdasarkan pada sifat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan peneliti. Yang selanjutnya yaitu tahapan dalam metode penelitian kualitatif. Tahapan tersebut yaitu yang pertama, memilih topik yang dikembangkan agar lebih spesifik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah sesuai dengan fokus penelitian. Yang ketiga, melihat tinjauan pustaka yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Yang keempat, mengetahui tujuan penelitian. Yang kelima, mengumpulkan data dengan cara seperti observasi, orientasi bacaan, sampel, dan wawancara. Yang terakhir, menganalisis data, menafsirkannya, dan membuat laporan dari hasil tersebut. Selanjutnya ada beberapa model yang dapat digunakan dalam peramalan kualitatif. Antara lain, yang pertama metode Delphi, yang kedua market research, yang ketiga panel konsensus, yang keempat historical analogy, yang terakhir atau yang kelima expert opinion. Selanjutnya saya akan memberikan contoh peramalan kualitatif pada PT Jaya Prakasa menggunakan metode Delphi, yaitu seorang manajer yang bernama Mr. Johnston pada PT Jaya Prakasa ingin memprediksi peluang penjualan untuk produk sepeda motor baru yang ia rancang. Ia berencana meluncurkan produk itu tahun depan. Untuk itu, ia perlu melakukan peramalan untuk mendapatkan gambaran potensi penjualan produknya itu. Ia menggunakan metode kualitatif dengan metode Delphi. Untuk terlaksananya metode ini, ia harus melibatkan banyak pihak, yaitu para staf, pembuat kuesioner, pengirim atau penyebar, dan perangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisisnya. Jadi, pada metode peramalan ini, pada awalnya serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli tren pasar untuk dibuat peramalannya. Setelah menunggu beberapa lama, para ahli memberikan hasil ramalannya kepada Mr. Johnston. Hasil peramalan menunjukkan bahwa produk yang akan ia luncurkan akan laku keras pada tahun peluncurannya. Metode Delphi ini memakan waktu, namun memiliki keuntungan karena metode ini hasilnya lebih akurat dan lebih profesional karena melibatkan banyak ahli sehingga hasil peramalan diharapkan mendekati aktualnya. Jadi Mr. Johnston itu mengapa menggunakan metode kualitatif untuk perusahaannya? Karena Mr. Johnston ingin
usahanya itu bisa laku keras, dan juga kenapa menggunakan metode Delphi, karena metode Delphi ini menurutnya memiliki keuntungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.